dengan judul yang bagus. Beliau berkata, bab tentang kedermawanan dan infak di jalan-jalan kebaikan, thiqatan billah, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Adapun ayat yang pertama terkait dengan bab ini, qala Allah taala, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dalam surat Saba ayat 39. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Menggantikannya maksudnya di dunia. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Di sini ayat ini Allah memberi jaminan bahwasanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki, maka untuk mengganti infak yang kalian keluarkan sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita orang kasih jaminan sama kita, kau infakkan nanti saya ganti. Terus orang tersebut atau miliarder, tentunya kita percaya, ya, kau punya duit banyak, asetmu banyak, nanti kau ganti ya, ganti, ya udah kita. Tapi kalau yang bilang nggak punya duit, kau infak nanti saya ganti, kita percaya nggak? Kayaknya nggak percaya. Ya. Maka di sini Allah kasih jaminan, wa huwa khairur raziqun, dia sebaik-baik pemberi rezeki. Penjaminnya Maha pemberi rezeki. Makanya dalam ayat yang lain Allah menamakan infak dengan qard, yaitu pinjaman. Seakan-akan Allah meminjam dari orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Jika kalian memberikan pinjaman yang baik, yaitu kalian berinfak di jalan kebaikan, Allah menamakan pinjaman tersebut dengan Allah menamakan infak tersebut dengan apa? Pinjaman. Karena yang dipahami oleh manusia, ya, namanya pinjaman harus dikembalikan. Maka seakan-akan Allah kasih jaminan bahwasanya kalau kau keluarkan itu adalah hutang bagiku dan aku pasti akan bayar. Saya katakan lagi, ibarat misalnya kita lagi bersafar dengan seseorang, orang tersebut miliarder 1 juta. Kira-kira kita mudah kasih enggak? Mudah, karena kita tahu nanti dia akan kembalikan lah, zat yang maha kaya. Yang kekayaannya tidak ada habis-habisnya. Hambaku maha kaya. Oleh karenanya kalau kita berinfak, yakin Allah kasih ganti. Ganti dengan apa yang Allah inginkan. Diganti dengan kebanyakannya, Allah ganti dengan harta, bahkan berlebihan. Allah ganti dengan berlebihan, tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Ini janji dari Allah. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat yang kedua, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan adalah untuk diri kalian sendiri. Ini Allah ingatkan, sungguhnya kalau kita berinfak, itu kebaikannya kembali kepada diri kita. Bukan kepada Allah, karena Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, ibadah kita.
kita sama sekali. Kata Allah, in ahsan kan peringatan baik, harusnya sebab masuk surga, dia pelit sama dirinya sendiri. Maka ini peringatan bagi kita ketika kita berinfak sebenarnya untuk diri kita sendiri. Maka semangatlah, karena sesungguhnya engkau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Kemudian kata Allah, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ini syarat. Tidaklah kalian berinfak kecuali mencari wajah Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dipublish, bukan untuk diupload, ya. Pergi menyumbang ke fakir miskin, kemudian shooting diri sendiri, kemudian sumbangan, ya, seakan-akan kita bagaimana gitu, ya. Tidak usahlah. Sebisa mungkin kita sembunyikan amal soleh kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan budak-budak yang tidak kuat seperti Bilal, lemah orangnya, bukan orang yang kuat. Amir bin Fuhairah, itu beberapa budak, orang-orangnya lemah. Maka ayahnya Abu Quhafa yang masih kafir berkata, wahai Abu Bakar, kalau kau ingin memerdekakan budak, pilih budak-budak yang kuat. Nanti kalau kau sudah merdekakan mereka, mereka akan menjadi pembelamu kalau ada masalah. Kata Abu Bakar, innama uridu ma urid. Sungguhnya aku menginginkan apa yang aku inginkan, yaitu mencari wajah Allah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Yang telah menginfakkan hartanya yatazakka, untuk mensucikan dirinya, yaitu agar dia menjadi bersih hatinya, bukan merasa mentang-mentang, bukan merasa punya jasa sama orang, enggak, untuk mensucikan dirinya. Ya, karena orang terkadang sedekah tapi ada penyakit, malah sombong, malah angkuh, merasa mentang-mentang, enggak. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar mengeluarkan hartanya dalam rangka mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia membantu bukan karena balas hutang budi, enggak. Dia enggak punya hutang budi sama mereka. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Semata-mata dia berbuat baik kepada mereka karena mencari wajah Allah. Wala saufa yarda, kata Allah, sungguh dia akan ridha, yaitu akan masuk surga. Wa ma tunfiqu min khairin, selanjutnya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, maka akan disempurnakan balasannya kepada kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Itu tidak ada sedekah kalian yang terlupa untuk dicatat oleh malaikat, enggak ada. Semua sedekah kalian dicatat. Sedikit pun dicatat. Sepenggal korma dicatat. Ya.
Allah mencatat sampai sekecil-kecilnya. Malaikat mencatat sampai sekecil-kecilnya. Kalian tidak akan dizalimi. Semuanya pasti ada balasannya. Ya. Kita infak 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Sekecil apapun ada catatannya. Dan kalian tidak akan dizalimi. Maka seorang ini motivasi untuk berinfak. Besar atau kecil, yakinlah pasti ada balasannya. Kalian tidak dizalimi. Bahkan Allah akan balas lebih banyak. Makanya Allah mengatakan, ya, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian beri pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah tutup, wallahu syakur, sungguhnya Allah syakur. Syakur itu apa? Syakur itu yang maha membalas kebaikan dengan berlebihan. Membalas kebaikan dengan apa? Berlebihan. Allah balas di dunia maupun di akhirat dengan balasan yang berlebih-lebih karena dia syakur. Kalau bahasa kita maha berterima kasih. Maha berterima kasih. Maksudnya Allah maha membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, yang pertama mereka ucapkan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kita ketika masuk surga. Sungguhnya Rabb kami Ghafur, maha mengampuni, artinya banyak sekali dosa-dosa. Kalau Allah mau menghisap kita, kita enggak bakalan masuk surga kalau mau didetailkan, tapi Allah ampuni. Syakur, karena Allah memberi amal kita yang sedikit dengan ganjaran yang besar. Penghuni surga sadar, amal mereka ternyata sedikit, namun ganjarannya sangat besar. Maka mereka mensifati Allah dengan syakur, yaitu maha membalas dengan balasan yang sangat banyak. Karenanya siapapun berinfak, maka tidak usah khawatir akan dibalas dengan sempurna dan tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, di sini selalu perkataan apapun yang kalian infakkan, apapun, yaitu besar kecil, ya. Yang penting berinfak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kalian infakkan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Ini anjuran untuk ikhlas. Bahwasanya tidak perlu mengharap diketahui oleh manusia. Tidak perlu dikasih jempol sama netizen. Ya. Jempol tangan, jempol kaki nggak perlu. Ya. Yang penting Allah tahu, selesai urusan. Latih diri kita, yang penting Allah sudah tahu. Latih diri dalam segala amal apapun, bukan cuma sedekah, apapun. Cuma potensi untuk pamer itu biasanya sedekah. Ini potensi untuk apa? Untuk pamer. Mau kasih tahu orang, saya sudah bangun ini, saya sudah ini, saya sudah bantu ini, saya sudah bantu sana, ya. Saya sudah pergi ke hutan rimba, bantu-bantu orang susah di sana. Saya sudah pergi ke potensi untuk pamer besar. Maka Allah ajarkan, apapun yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah maha mengetahui, maka sudah cukup Allah tahu, selesai urusan. Yang kedua, kalau Allah sudah mengetahui, maksudnya berarti Allah pasti membalas. Ya. Allah tahu, berarti di balik itu ada apa? Ada balasan. Jadi jangan khawatir, tidak ada sedikit pun infak yang sia-sia, pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Saya pernah ada seorang syekh datang menginap di sebuah hotel. Kemudian pemilik hotel datang kepada saya, ada syekh juga, kata pemilik hotel tersebut, syekh bilang, nanti kalau saya ngajar di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, kau datang ketemu saya. Dia bilang, syekh, nanti syekh lupa sama saya. Kata syekh, kalau saya lupa, Allah tidak lupa. Kalau saya lupa, Allah tidak lupa sama kami. Kebaikanmu tidak akan dilupakan oleh Allah. Allah tahu dan tercatat dan pasti ada balasannya. Manusia sering lupa, ya. Sering lupa, ya. Yang hafalannya banyak aja lupa, apalagi yang nggak punya hafalan. Tapi kaidah mengatakan banyak hafalan banyak lupa, sedikit hafalan sedikit lupa, tidak punya hafalan tidak ada yang dilupakan. Tapi kita lanjutkan, hadis pertama dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yaitu hendaknya kamu tidak cemburu
Tidak iri kecuali kepada dua orang ini, itu iri dalam kebaikan. Rajulun atahullahu malan, seorang yang Allah berikan padanya harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian dia gunakan harta tersebut, dia habiskan dalam kebaikan. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmah, seorang diberikan hikmah, hikmah ada yang mengartikan dengan Al-Quran, ada yang mengatakan dengan sunnah, ada yang mengartikan dengan ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih. Kata Nawawi rahimahullahu taala, wa ma'nahu yanbaghi alla yuqbata ahadun illa ala, atau alla yaqbita ahadun illa ala ihda hatainil khoslatain. Hendaknya jangan sampai seseorang iri kepada seorang pun kecuali kepada dua orang ini aja, yang diberi harta digunakan untuk sedekah, diberikan ilmu untuk diajarkan ilmu tersebut. Tapi di sini Rasulullah menamakan dengan hasad. Hasad bedanya ada hasad yang baik, ada hasad yang buruk. Kalau hasad yang buruk, sebagaimana yang Rasulullah katakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Waspadalah kalian daripada sikap hasad, sungguhnya hasad itu menghabiskan pahala-pahala sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Wala tahasadu, kata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu maksudnya benci dengan kenikmatan yang ada pada orang lain. Itu namanya hasad. Ada orang dapat kenikmatan, dia benci. Kapan dia benci? Berarti dia hasad. Berarti dia protes terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia benci, dia enggak suka. Itu sudah hasad. Dan hasad tingkatan-tingkatan, di antaranya dia tidak suka. Intinya kalau dia tidak suka orang dapat kenikmatan, itu hasad. Maka sering cek kita diri kita. Kapan kita dapati orang dapat kenikmatan kita enggak suka, berarti kita hasad. Tahu-tahu diceritain, si fulan baru jalan-jalan ke Paris, Van Java ya. Dia tahu-tahu apa? Hasad. Kenapa saya jengkel kalau dengar dia jalan-jalan? Berarti kamu sedang apa? Hasad. Kamu dengar dia jalan-jalan, kamu hasad. Si fulan baru beli mobil baru, kok jengkel antum? Lah ini berarti saya hasad. Kenapa saya mesti jengkel dia punya mobil baru? Yang kasih bukan kamu, yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu jengkel? Misalnya dai, si fulan kajiannya rame, kok saya jengkel? Saya apa? Hasad. Kenapa kamu jengkel? Kenapa? Ya, kajian rame kenapa? Ya. Itu berarti ada penyakit. Si fulan kawin lagi, kenapa kau jengkel? Berarti kau apa? Ini laki-laki maksudnya. Kenapa kau hasad? Hasad berarti kan? Kenapa? Cek diri ya. Kalau orang diberi kenikmatan kita jengkel, berarti kita hasad. Ini banyak beredar di ibu-ibu ya. Ada wanita lain beli tas baru, dia jengkel. Ya, dia jengkel. Ada wanita misalnya ya seperti itu, dia jengkel. Kalau kapan jengkel namanya hasad. Di antara tingkatan hasad yang parah adalah dia ingin nikmat tersebut hilang dan dia menggantikannya. Hilang dari orang itu dan dia menggantikan. Seperti seorang direktur, ada temannya yang jadi direktur, dia nggak suka, dia ingin dipecat supaya dia yang jadi apa? Direktur. Ini hasad parah lagi, lebih parah. Bukan sekedar jengkel, tapi benar-benar ingin menggantikan posisi orang tersebut. Atau yang lebih parah lagi, si fulan dapat kenikmatan, dia ingin hilang dan dia turun seperti dia. Seperti hasadnya iblis. Iblis Adam masuk surga. Iblis tidak ingin masuk surga sama Adam. Yang penting Adam keturunannya lengser dari surga, masuk neraka sama dia. Ada orang seperti itu, pingin orang lain sama-sama miskin sama dia. Ya. Pingin sama-sama jomblo seperti dia. Makanya ada temannya nikah, dia jengkel. Kenapa dia berhasil, saya belum? Ini namanya hasad. Pingin sama-sama menderita seperti dia. Intinya bukan itu hasad yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasad ingin bisa seperti orang lain, cemburu bisa seperti dia, bukan jengkel sama kenikmatan yang dia miliki, tapi ingin seperti dia. Maka ini baik. Ini baik. Dan ini terbagi menjadi dua. Jadi namanya ghibthah dalam bahasa Arab. Ghibthah itu bedanya dengan hasad. Kalau hasad jengkel sama nikmat orang lain, dan ini biasanya terjadi pada yang sesama profesi. Ya, tukang bakso hasad sama tukang bakso. Ya. Dokter hasad sama dokter. Bayangkan buka klinik, yang satu ramai, yang satu enggak ramai, hasad. Ya. Pemilik supermarket sama pemilik supermarket. Penjual toko kecil di depan supermarket enggak hasad, ke supermarketnya ramai enggak ada masalah. Tapi dia hasad kalau ada toko kecil juga ramai. Karena satu profesi. Sama-sama pengusaha konveksi, sama-sama hasad sama konveksi yang
yang lain. Jadi satu profesi, ustadz sama ustadz, dan seperti itu. Seperti itu. Taib. Kalau benci sama kenikmatan orang lain, namanya apa? Hasad. Kalau tidak benci, namanya ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Ghibthah ini juga ada dua. Terkait dunia, terkait akhirat. Terkait akhirat, terkait dunia, misalnya dia punya mobil baru, saya tidak benci, saya juga pengen beli mobil seperti dia. Ini kadang-kadang teman saya antar teman, teman beli, saya juga pengen beli dia. Saya pengen beli juga seperti dia. Ada teman yang misalnya beli rumah baru, saya juga pengen beli rumah baru. Itu namanya ghibthah. Tidak benci dengan kenikmatan, tapi ingin seperti apa? Dia. Ini hukumnya makruh. Makruh, karena kita tidak disuruh berpacu dengan tentang dunia. Kita tidak disuruh Allah untuk apa? Berpacu dengan dunia. Sudah dia punya rumah, ya biarin aja, hisabnya tambah panjang. Bukan kita pingin dia punya rumah, saya juga punya rumah. Kita nggak benci, tapi pingin seperti dia. Ini tidak dianjurkan karena perkara apa? Dunia. Tapi kalau perkara akhirat, maka dianjurkan seperti ini. Dia hafal Quran, kita pingin seperti dia. Dia punya harta infak, kita pingin seperti dia, dermawan seperti dia. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Dua orang ini sangat hebat. Antum catat ini karena nanti di akhir ada pertanyaan ya. Catat baik-baik ya. Artinya dua orang yang pantas untuk kita hasati, kebaikan banyak. Kebaikan banyak. Tetapi ada yang rajin sholat, ada yang sholat malam, ada yang puasa sunnah, banyak kan kebaikan. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan dua orang ini, tidak menyebutkan yang lain? Tidak ada hasad kecuali kepada orang rajin puasa sunnah. Tidak ada hasad kecuali orang yang rajin apa? Salat malam misalnya. Tidak. Rasulullah menyebut dua orang karena wallahu alam dua orang ini ya manfaatnya luar biasa untuk Islam dan kaum muslimin. Islam karena ini dia manfaat bukan untuk dirinya tapi untuk apa? Masyarakat. Dia punya harta, dia infakkan di jalan Allah. Dia punya ilmu, dia ajarkan. Dan Islam dibangun di atas dua orang ini. Orang berilmu dan dermawan. Makanya saya sering sampaikan, Nabi SAW ketika di awal dakwah, Allah mentakdirkan Nabi menikah dengan wanita kaya raya. Siapa? Khadijah. Karena dakwah butuh biaya. Dan Allah mentakdirkan lelaki dewasa pertama yang masuk Islam, Abu Bakar, juga saudagar kaya raya. Dan Allah mentakdirkan dengan dakwah Abu Bakar masuk orang kaya-kaya banyak. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Utsman bin Affan juga melalui siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Islam butuh dengan duit. Dakwah butuh dengan duit. Kalau nggak ada duit, gimana mau bikin pondok? Bagaimana mau dakwah? Bagaimana bagi-bagi buku? Bagaimana mau susah? Maka dua orang ini adalah dua orang yang paling bermanfaat dalam Islam dan kaum muslimin. Butuh orang berilmu, butuh dengan orang yang berduit. Ya tentu semuanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi dakwah butuh ilmu dan dakwah butuh juga butuh biaya. Makanya terlalu banyak dalil dalam Al-Quran suruh berinfak fi sabilillah, berinfak fi sabilillah. Karena memang butuh biaya. Taib. Maka dua orang inilah yang Nabi katakan dua orang ini berhak untuk dicemburui. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Allah berikan seorang harta. Fasallatahu ala halakat. Sebagian ulama mengatakan fasallatahu, yaitu salatahu itu dia paksa untuk di jalan kebaikan. Hatinya pingin buat senang-senang. Namanya orang punya duit pingin beli ini, tapi dia paksa, enggak, ini saya buat kebaikan, dia paksa. Fasallatahu, yaitu dia kuasakan, dia paksa untuk jalan kebaikan. Butuh perjuangan. Ya. Dapat duit banyak nih. Kemudian muncul model mobil baru, waduh, pingin beli. Tapi di sana ada banyak janda yang susah, ya sudah. Kasih janda yang susah, nenek-nenek banyak kasih bantu ya. Dia paksakan untuk di jalan kebaikan. Dia tidak perlu, kecuali kalau perlu lain cerita. Tapi intinya dia harus paksa jiwanya untuk mengeluarkan uang itu di jalan kebaikan. Maka ini orang top. Kata Nabi berhak untuk dicemburui. Yang satu orang belajar ilmu, benar-benar dia ingin mengajarkan. Dia untuk dakwah, dia mengajarkan. Ya. Dia pergi kemana-mana untuk mengajarkan. Dia habiskan umurnya untuk belajar dan mengajar. Maka ini juga berhak untuk dicemburui. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Subhanallah, Imam Nawawi dalam bab ini dia bawa sekitar 20 hadis. 20 hadis untuk motivasi kita untuk semangat berinfak. Ya, karena memang harta itu sangat dicintai oleh jiwa kita. Ya, untuk mengeluarkan itu berat. Maka dia bawakan sampai 20 hadis supaya kita termotivasi. Bagaimana? Sudah termotivasi? Sudah belum? Ya. Butuh praktek, butuh aksi, butuh bukti ya.
Yang berikutnya, Wani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Kata Nabi, siapa sih di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Paham pertanyaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintai dari diri sendiri? Contoh saya, ahli waris saya siapa kalau saya meninggal dunia? Kalau saya meninggal dunia, ahli waris saya istri saya, anak-anak saya. Kalau saya masih punya ibu, masih punya ayah, semua ahli waris. Tapi karena ayah ibu saya sudah nggak ada, berarti ahli waris saya, istri saya dan anak-anak saya. Ya, ngerti kan? Taib. Kalau sekarang anak saya misalnya punya harta, saya juga punya harta. Mana yang lebih saya cintai? Harta anak saya atau harta saya sendiri? Harta saya sendirilah. Harta anak ya anak saya, mungkin dia kerja, dia punya uang, saya mau minta pun nggak enak. Kalau saya punya uang ya saya lebih senang harta saya, karena harta anak saya belum tentu saya bisa gunakan sesuka saya. Mungkin dia punya kebutuhan, punya istri, dia punya suami, ya. Sama istri saya pun kalau saya misalnya dia punya harta, lebih enak harta sendiri apa harta istri? Ya harta sendirilah, harta istri belum tentu dikasih. Sayang minta dong, minta melulu kan nggak enak juga. Terus kita juga malu, kita ini siapa minta sama istri, berharap belas kasih istri, ya. Ternyata kita nikah dengan janda kaya raya misalnya, kan nggak enak. Enak kan harta sendiri. Jadi secara logika siapapun harta dirinya, hartanya dia lebih disukai daripada harta orang lain meskipun itu ahli warisnya. Paham? Maka Rasulullah kasih logika kepada para sahabat. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa sih di antara kalian yang harta ahli warisnya, yaitu harta istrinya, harta anaknya, harta ibunya, harta bapaknya, lebih disukai daripada hartanya sendiri? Kalau disuruh pilih ada harta untuk dia atau untuk mereka? Ya untuk dia sendirilah. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat menjawab, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaihi. Tidak seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih dia sukai daripada harta orang lain meskipun ahli waris. Qala, maka Nabi mengingatkan, fa inna ma lahu ma qaddam. Kalau begitu Rasulullah mengambil kesimpulan atau memberikan kaidah, semua harta yang kalian sedekahkan itulah milik kalian. Wa mala warithihi ma akhar. Wa malu warithihi ma akhar. Dan adapun harta yang kalian simpan-simpan itulah harta ahli waris. Saya ulangi kata Nabi, seluruh harta yang kalian infakkan itulah harta kalian. Dan harta yang kalian simpan-simpan sampai kalian mati itu harta milik ahli waris. Maka seorang benar, kita memikirkan ahli waris kita dituntut siapkan harta untuk mereka. Mungkin kalau kita punya uang, bikinkan rumah buat mereka. Tapi jangan terlalu berlebihan sampai akhirnya kita lupa terhadap diri kita sendiri. Lupa terhadap diri kita sendiri. Kita kumpul-kumpulan harta, begitu kita meninggal, harta digunakan oleh anak-anak. Ya, kalau dia gunakan harta tersebut untuk sedekah, ya pahalanya buat dia, bukan buat kita. Saya ulangi. Karena harta sekarang milik apa? Milik dia. Kita hanya dapat pahala bahwasanya kita membantu anak-anak sebelum kita meninggal dunia. Tapi kalau dia berinfak setelah itu, pahalanya buat siapa? Kita atau dia? Buat dia. Karena itu harta dia. Rasulullah membedakan, hartamu beda, harta ahli warismu berbeda. Apalagi kalau ternyata dia gunakan untuk foya-foya, untuk macam-macam, kita yang rugi. Ya. Belum tentu dia ingat sama kita lagi. Ya. Oleh karenanya, seorang benar dia perhatian sama anak istrinya, kita dipersiapkan. Lebihnya daripada itu, jangan kemudian terlalu berlebihan. Ya. Jangan sampai kita lupakan diri kita sendiri. Kita sendiri butuh istana yang megah di akhirat. Kita sendiri butuh bidadari yang cantik dilihat dari mana? Di akhirat. Ya. Kita sendiri butuh tempat yang indah di akhirat. Maka kita butuh mengeluarkan uang untuk diri kita. Tentu kita amankan anak istri kita sebisa kita. Kalau ada berlebihan, maka untuk kita. Ya. Anak-anak insya Allah kalau kita ajarkan ketakwaan, rezeki mereka masing-masing. Rezeki mereka apa? Masing-masing. Ya. Rezeki mereka. Jadi jangan sampai seorang terlalu pelit. Enggak, saya bikinkan rumah buat anak satu-satu. Sehingga sibuk. Enggak sempat berinfak. Seakan-akan kalau dia mati enggak ada yang bisa kasih rezeki sama anak-anaknya. Ini suudzon sama Allah Subhanahu. Ya sewajarnya, jangan berlebihan. Sewajarnya ya kalau punya, kalau enggak jangan maksa-maksakan diri. Ya, ada tetangga di samping kelaparan tidak kita kasih, ada ibu butuh uang tidak kita, saya mau bangun rumah buat anak ibu lagi sakit kita malah enggak bantu. Mikir anak kita melulu. Anak kita sudah ada yang ngurus.
Maksud saya harus lihat situasi dan kondisi. Kalau semua aman, tidak apa-apa, kita siapkan rumah buat anak-anak. Tapi jangan sampai berlebihan, sehingga akhirnya ada orang-orang yang wajib kita bantu, kita tidak bantu. Bangun rumah buat anak-anak tidak wajib. Mereka punya rezeki masing-masing. Ini ada di depan mata, kakak sakit, adik sakit, orang tua sakit, kerabat sakit, tetangga susah. Kita cuekin saja dengan alasan pengen bangunkan rumah buat ahli waris kita. Oleh karenanya, seorang diajarkan oleh Nabi untuk berlogika yang benar bahwasanya hartamu harusnya lebih kau sukai daripada harta ahli waris. Hartamu yang mana? Yang kau infakkan itulah hartamu. Yang kau simpan-simpan sampai kau mati itu harta ahli warismu. Kalau dia berinfak, pahalanya buat dia, bukan buat kamu. Tapi berikutnya, wa an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, qala ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya dengan bersedekah sepenggal korma, meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maksudnya di sini Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah meskipun yang kita miliki tidak banyak. Bukan Rasulullah SAW mengajarkan untuk pelit, ya. Bukan. Maksudnya kalau ternyata kau tidak punya apa-apa kecuali hanya sedikit harta, sampaikan yang sebisa, yang semampumu. Jangan kau pelit. Ya. Seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha yang sudah pernah kita bahas ketika ada seorang ibu datang dengan dua putrinya, kemudian minta makan, ketuk pintu karena kelaparan. Aisyah tidak mendapati dalam rumahnya kecuali satu butir korma. Akhirnya Aisyah kasihkan korma tersebut, satu butir tersebut kepada ibunya. Akhirnya ibunya belah dua, dikasih kepada dua putrinya. Subhanallah. Artinya kalau kita nggak punya apa-apa di rumah kecuali satu butir korma, kasihkan yang sebisanya. Urusan pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Sekeping dirham terkadang mengungguli 100.000 dirham. Kenapa? Karena kondisi dua orang yang berinfak ini berbeda. Maka yang seberapa saja kita punya, yang penting kita tulus, ikhlas, kita kasihkan. Semakin banyak itu semakin baik. Tapi maksudnya Nabi mengatakan jangan meremehkan kebaikan meskipun apa? Sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan meskipun cuma sedikit. Kalau kau punya sedikit, ya bagilah sedikit itu. Jangan pelit. Kalau kau enggak punya uang kecuali kebutuhan mendesak cuma tersisa 10.000, kasih 10.000. Ya, tidak harus bersedekah harus 100.000, harus 1 juta, tidak harus. Apa yang kau punya kasihkan. Baik. Kemudian hadis berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia berkata enggak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu kalau punya apapun diminta dia pasti kasih. Perkara kecil maupun perkara besar. Diminta apapun dia pasti kasih. Sampai ketika Nabi SAW dilihat oleh seorang wanita memakai pakaian yang lusuh, kemudian wanita ini tersebut datang kepada Nabi, memberikan Nabi hadiah berupa pakaian yang bagus. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun menerima hadiah tersebut karena membutuhkan pakaian tersebut. Rasulullah buka pakaian lusuhnya, Rasulullah ganti dengan pakaian yang baru. Tiba-tiba ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha." Betapa indah baju barumu ya Rasulullah. "Uksuniha," berikan buat saya ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah langsung lepas lagi kasih. Tidak wajah cemberut, tidak wajah marah, tidak ngomel. Mungkin kalau saya, kau itu baru 1 menit. Saya aja nggak punya baju diminta-mintain kalau saya mungkin ya. Tapi Nabi SAW tidak, dia langsung lepas. Kalau dia mampu dia pasti kasih tanpa komentar, dia kasih. Dia kasih. Akhirnya orang-orang datang kepada sahabat ini. Kau tuh bagaimana? Kau tahu Nabi SAW kalau diminta nggak pernah menolak, pasti kasih. Terus kau minta baju barunya, dia pasti kasihlah. Kata sahabat tersebut, saya sebenarnya tidak ingin apa-apa. Saya cuma ingin la'alli ukafanu fiha. Saya berharap saya dikafankan dengan baju tersebut. Karena baju tersebut sudah kena badan Nabi. Sehingga baju tersebut berkah. Fakanat kafanahu. Akhirnya benar. Baju tersebut jadi kain kafannya. Dia ingin dikafankan dengan baju yang pernah menyentuh kulit Nabi SAW. Kita tahu
badan Nabi berkah, keringat Nabi berkah, sampai sebagian sahabat kalau nggak salah Ummu Sulaim ketika Nabi tidur dia memerah keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicampur dengan minyak wangi. Ummu Sulaim radhiyallahu taala, ini hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi air liurnya berkah, keringatnya berkah, ludahnya berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ludah sahabat pada jangan sampai jatuh ke tanah, mereka ambil, mereka usap ke tubuh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ustaz-ustaz, ada yang mau begitu? Ada yang begitu? Ya, tentu tidak ya. Kalau ada ustaz badannya bau, kita suruh mandi. Iya enggak? Bukan kita ambil keringatnya, kemudian kita campur ke minyak wangi. Enggak, ini khusus buat Nabi. Makanya tidak dikerjakan pada Abu Bakar. Para sahabat tidak melakukan hal tersebut pada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, pada Ali yang mereka dijamin masuk surga. Tidak ada yang kemudian mengambil sisa minum Abu Bakar, mengambil sisa minum Ali, enggak. Mengambil keringat, ludahnya Ali diperebutkan, enggak ada. Itu hanya berlaku kepada Nabi dan menakjubkan ya. Sampai baju diminta oleh sahabat karena keringat Nabi apa? Berkah. Makanya Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta. Apapun yang dia punya dia kasih. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, fasa'alahu ghanaman bainal jabalain. Dia minta kambing satu lembah. Ada dua gunung, di bawahnya kambing banyak, mungkin ratusan kambing. Maka Rasulullah pun kasih dia seluruh kambing tersebut. Sampai Arab Badui ini pun masuk Islam. Dan dia bilang sama kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Kalau ingin dapat kambing masuk Islam. Fa inna Muhammadan a'ta ma lam yakhshal faqah. Sungguhnya Muhammad kalau sudah kasih tidak pernah takut miskin. Tidak pernah perhitungan. Kita kalau kasih kan perhitungan enggak? Tunggu sebentar ya, lihat dulu. Nabi tidak pernah perhitungan kalau kasih. Karena dia percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat dia kasih, apa yang dapat dia kasih. Ya. Begitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disifati oleh sahabat, mereka tahu masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad. Rasulullah sallallahu tidak pernah diminta apapun faqala la, enggak pernah. Karena Rasulullah tidak pernah takut miskin. Punya, kasih. Punya, kasih. Punya, kasih. Ya kalau kita kan mikir ya. Enggak mungkin kita begitu. Enggak mungkin. Kita enggak mampu. Iman kita enggak sampai. Berapa menit lagi Hasan? 1 menitan lagi. Taib, jadi inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai Rasulullah SAW pernah ketika perang Hunain, para sahabat atau orang-orang Arab Badui datang mendekati Nabi, kemudian minta Nabi kasih sampai Nabi akhirnya selendangnya terkait di pohon. Kata Nabi, berikan ridaku. Kata Nabi, kau tahu aku kalau saya punya saya pasti kasih. Kalau saya punya harta, punya sebanyak pohon-pohon di sini, saya akan kasih semua. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian tidak akan mendapati aku seorang yang bakhil. Kalau saya punya harta sebanyak pohon di sini, sebanyak duri-duri di pohon ini, saya akan bagikan kalian kepada kalian semua, dan kalian tidak akan mendapati aku bakhil sama sekali. Tentunya kita tidak akan sampai derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak kita meniru sebisa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya disebutkan juga pernah diminta dia bawa bis, ada orang Afrika minta bis itu yang orang-orang Arab punya itu. Maka ada orang Afrika minta, kata Syekh, enggak, saya nanti kasih kau yang lebih bagus. Kata dia, enggak, saya mau yang ini Syekh. Syekh langsung lepas kasih. Dia bawa bis baru juga, bis itu apa namanya? Mislah kalau bahasa Arab. Ada yang datang dia pun kasih ya. Yang dia punya dia kasih. Tapi azan dulu baru kita buka tanya jawab insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah